Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Melisa Elpida, NIM 207220043 dari program studi Tadis Biologi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sel tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Dodo Tommy MPD dengan mata kuliah Komunikasi, Teknologi, Pendidikan Biologi. Selamat menyaksikan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui apa itu struktur dan bagian-bagian dari sel tumbuhan. Baik, hari ini kita akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan asal-usul sel yang disebut sebagai unsur kehidupan. Yang kedua, kita akan menjelaskan perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot. Yang ketiga, ini pokok pembahasan kita, yaitu ada tentang mengetahui struktur sel tumbuhan. Baik, sebelum ke pelajaran inti, kita akan membahas sedikit tentang sel. Nah, sel itu apa sih? Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel adalah penyusun dasar semua organisme yang hidup. Nah, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua kehidupan di makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti tumbuhan, metabolisme, fotosintesis. Nah, sel ini itu adalah struktur yang kompleks dan terorganisasi dengan sebagai bagian-bagian yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan sel. Nah, sel ini memiliki bentuk yang variasi dan beragam. Nah, jadi makhluk hidup termasuk seatas satu sel, organisme atau uniseluler, atau banyak sel itu disebut dengan organisme multiseluler. Nah, manusia itu memiliki sekitar 37,2 triliun sel. Nah, jadi manusia ini termasuk organisme multiseluler. Nah, kalau Anguillena itu adalah organisme multiseluler. Nah, siapa sih yang menemukan sel itu? Nah, yang menemukan sel itu adalah Robert Hooke. Nah, Robert ini adalah dia memiliki istilah sel itu pada tahun 1665. Nah, selagi dia mengamati sel tumbuhan dan dia juga mengagumi betapa miripnya sel tersebut dengan sel di biara. Nah, saat itu Robert Hooke mengamati dinding sel dari sel gabus. Jenis-jenis sel. Nah, secara umum sel terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah sel prokariot, yang kedua sel eukariot. Nah, apa sih bedanya? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan organ-organelnya terikat oleh membran. Nah, ciri-ciri sel hewan ini dia tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Dia memiliki bentuk yang bervariasi, memiliki lisosom dan arteriol yang memiliki khas pada sel hewan ini. Yang kedua yaitu adalah sel eukariot. Nah, eukariot ini dia memiliki membran inti dan dia terikat oleh membran tumbuhan. Nah, ini termasuk contohnya tumbuhan, jamur, dan protista. Nah, ini masuk ke pembahasan inti kita, yaitu adalah struktur sel tumbuhan. Bisa dilihat ini gambar sel tumbuhan. Nah, jadi yang pertama strukturnya adalah inti sel. Inti sel bentuknya adalah oval yang berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas tubuh seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. Yang kedua yaitu adalah membran sel. Membran sel itu adalah fosfolipid. Dia untuk mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan dan melindungi isi sel. Sitoplasma. Nah, sitoplasma ini dia adalah cairan. Nah, dia berfungsi sebagai tempat termasuknya reaksi kimia penting dan mendukung dengan pergerakan organel. Nah, nukleus. Nukleus ini adalah struktur kecil yang ada di dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan ribosom. Ribosom adalah organel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Organel anorganel sel yaitu adalah struktur sel yang fungsi khusus yang terdapat di dalam sitoplasma. Nah, beberapa organel yang penting di dalam sel tumbuhan.
Nah, organel lainnya dalam sel tumbuhan yaitu adalah pertama itu adalah kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah organel yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang memungkinkan tumbuhan yang melalui proses fotosintesis, yang proses mengubah dari cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula. Nah, selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi adalah organel yang modifikasi, mengemas dan mendistribusikan protein dan karbohidrat yang disinteskan oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini sering disebut dengan powerhouse cell. Nah, dia penghasil energi melalui respirasi seluler. Nah, selanjutnya ada pakwala. Nah, pakwala ini adalah kantong besar yang menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa. Nah, besar di dalam sel tumbuhan atau tidak ada di dalam sel hewan. Baik, yang terakhir itu adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini adalah jaringan tabung yang berfungsi untuk mengangkut bahan di dalam sel. Nah, retikulum endoplasma terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada retikulum endoplasma kasar, yaitu terikat dengan ribosom. Yang kedua, retikulum endoplasma halus, yaitu adalah tanpa ribosom. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai sel tumbuhan. Thank you. See you next time.